Terus yang kedua, ya, belanja. Belanja. Hai, selamat datang di Tanya Papa, edukasi berkualitas dan ringan. Pah, Adek banyak lihat di berita, di media, bahwa Indonesia kemungkinan akan masuk ke resesi ekonomi. Ada yang bilang juga resesi ekonomi itu menyeramkan, ada yang bilang juga ya udah biasa aja gitu. Sebenarnya apa sih Pak resesi ekonomi itu? Oke deh. Jadi secara umum ya, definisi negara masuk dalam kategori resesi ekonomi itu kalau Ya, pertumbuhan ekonominya ya, itu dalam 2 kuartal berturut-turut ya. itu negatif. Oke, Itu kuartal itu kan 3 bulan. Oke. Jadi 3 bulan negatif, 3 bulan negatif, ya, Ya. maka dia masuk dalam kategori resesi. Apalagi kalau 3 bulan berikutnya negatif lagi. Gitu. Oke. Tapi pertumbuhan ekonomi sendiri itu gimana Pak maksudnya? Ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah perbandingan antara gross domestic bruto ya tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Itu kalau negara itu pertumbuhan ekonominya positif, kalau produk domestik brutonya tahun ini tuh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Oke. Dikatakan negatif kalau produk domestik bruto saat ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu. Oh, tapi apa produk domestik Bruto. bruto Ah. itu isinya apa produk domestik bruto itu? Iya, produk domestik bruto itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan Ya. ya di negara tersebut dalam periode tertentu. Jadi kalau produk domestik bruto Indonesia tahun 2019 misalnya, itu adalah tadi nilai barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia selama tahun 2019. Yang kemarin jumlahnya itu sekitar 15.834 triliun. Oke. Itu. Dalam setahun ya. Nah, Oh, tapi contohnya apa sih, Pak? Contoh sederhananya iya, gitu. emang masih kita susah. kita bisa dapat 15.000 sekian triliun itu dari apa aja sih? oke. Jadi gini deh, gampangannya gini ya secara sederhana. Misalnya, kalau adik tadi itu beli mie ayam Ya. sebesar harganya 25.000, ya, maka misalnya papa ini penjual mie ayam, Ya. maka papa menghasilkan barang Ya. yang adik beli Ya. senilai 25.000. Ya. Maka transaksi kita ini yang bagi adik adalah pengeluaran dan bagi papa adalah pendapatan, Ya. ini dicatat sekali saja di dalam produk Oke. domestik bruto, yaitu menyumbang produk domestik bruto sebesar 25.000. Terus adik potong rambut, Ya. misalnya 60.000 misalnya, itu menyumbang produk domestik bruto 60.000. Nah, itu semua aktivitas ekonomi tadi, Ya. produksi barang dan jasa tadi dicatat ya Ya. di dalam perekonomian Indonesia. Ya. Itulah yang disebut dengan produk domestik bruto. Oh, Gitu. berarti kalau resesi, produk domestik bruto atau barang dan jasa yang dihasilkan itu menurun. Betul, Tapi betul sekali. tapi apa, Pak? Kan ada yang bilang mengkhawatirkan, emang masalahnya di mana, Pak? Kalau itu menurun? Iya, kalau menurun itu bermasalah, tetapi tidak boleh panik ya. Oke. Kita harus tahu bahwa itu bermasalah, tapi tidak boleh panik. Ya. Karena begini deh, kalau resesi berarti kan tadi 3 bulan turun, 3 bulan berikutnya turun, Oke. ya kan? Ekonominya turun. Berarti begini kan, kalau ini ada suatu pabrik sepatu misalnya, ya kan? Ya, pabrik sepatu. Penjualannya turun, misalnya. Dia tadinya bisa jualan 1.000, Oke. terus turun hanya menjadi 200. Iya. Maka akibatnya apa? Akibatnya adalah dia akan mengurangi jumlah produksi sepatunya. Iya, benar. Kalau mengurangi jumlah produksi sepatunya, maka kemungkinan besar apa? Karyawannya akan dikurangi. Oke. Berarti akan terjadi apa? Pengangguran. Pengangguran. Nah, Oke, benar. terjadi pengangguran itu dari sisi pekerja masalah baru. Iya. Karena yang tadinya punya penghasilan menjadi tidak punya penghasilan. Oke, benar. Ya kan? Pulang ke rumah, istrinya biasa belanja, tidak bisa belanja. Oh, berarti nyambung lagi. Betul. Ke sektor misalnya istrinya biasa bisa belanja di pasar, sekarang istrinya nggak bisa belanja di pasar dengan jumlah yang sama gitu ya. Betul. Berarti pemasukan pasar berkurang juga. Betul. Oke. Itu baru sisi sana. Iya. Terus sisi bahan baku. Berarti yang penyuplai bahan baku kulit misalnya, Iya. yang tadinya bisa
nyuplai ke sana sekian berkurang juga. Oke. Penghasilan penyuplai bahan baku berkurang, Iya, ya kan? iya. Terus bagi si pemilik perusahaan sendiri, Iya. profitnya turun, bahkan bisa rugi. Iya. Kemudian dia mungkin ada masalah pinjaman bank, Oh iya benar. ya kan? Iya. Itu kan bermasalah, berantai, Berantai. tak berantai, Iya, ya kan? benar. Makanya kalau itu lama, apalagi 3 bulan lagi, kalau nggak segera dibangkitkan, itu bisa menjadi permasalahan karena akan macet kan, Benar. orang nggak bisa belanja, Benar. ya kan? Kalau masih 3 bulan kan mungkin tadi orang yang dipecat tadi, mohon maaf ya, yang orang yang menganggur tadi mungkin masih ada sisa tabungan. Mungkin ya benar. Tapi kalau udah 6 bulan, ya Oke, benar. gitu, termasuk yang produksi tadi, kalau udah 6 bulan, utangnya makin banyak, Oke. ya seperti itu. Oke. Terus juga itu apa namanya menjalar ke banyak sektor ya Pak. Betul. Kayak berarti kalau ada tangkep tadi misalnya kalau misalnya kita pikir dari jasa penerbangan aja. Betul. Dari tiket pesawat kalau misalnya kayak gini nih karena COVID jadi resesi, habis itu orang-orang nggak bisa liburan. Ah, Dari tiket pesawatnya udah nggak kejual, Iya, pesawat nggak dapat pemasukan, Betul. kota yang dituju berarti turisnya hilang, Betul, berarti kan hotelnya sepi, Betul. pemasukannya kok ini berarti emang berentet terus ya Pak, berantai-rantai terus. iya. Oke. Aduh, alhamdulillah kamu nangkap ini ya. Jadi kalau tadi Bapak ulang lagi, berarti kan nanti ada yang di Jogja sana misalnya yang tadinya yang jualan souvenir jadi berkurang penghasilannya, bener, iya. daya beli, kemampuan belinya berkurang, yang jualan makanan sana kuliner berkurang dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau resesi ini nggak segera diatasi, ya kalau terjadi resesi, ya maka akan berakibat penurunan ekonomi yang Bapak sebutkan tadi, yang kamu contohkan tadi juga. Dan itu menjadi masalah karena sudah 3 bulan ditambah 3 bulan lagi. Betul. Itu yang tadi Papa bilang berarti ya yang Iya. uang cadangan mungkin ada, tapi kan dalam 6 bulan kemungkinan sudah habis. Iya. Habis 6 bulan itu yang menjadi masalah besar. Nah, berarti solusinya apa nih, Pak? Iya. Solusi buat menghadapi ini. Oke, seperti Pak bilang tadi, kalau resesi itu kan orang seperti orang mau tenggelam kan harus bangkit lagi. Iya, benar. Atau kalau badan itu kan mulai lesu, Iya. ya. Maka gini ya, solusinya ada 2 arah. Satu, pemerintah sendiri harus turun tangan. Kalau situasi gini, pemerintah harus turun tangan, harus mengambil beberapa kebijakan, ya. Beberapa kebijakan pemerintah harus diambil supaya perekonomian itu bangkit lagi. Oke. Nah, tapi mungkin kita tidak bicara itu, ya. Mungkin kita sekarang fokus. Iya, benar. Ah, Fokus apa yang bisa kita lakuin gitu. Kan? gitu. Apa yang Karena masyarakat bisa lakukan. kalau pemerintah pasti akan melakukan lah itu ya. Iya, mungkin bisa dibahas di lain waktu, Pak. Oke. Apa yang pemerintah lakuin. Cakep, kita bisa bahas di lain waktu ya, itu dibahas di lain waktu ya. Iya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh rakyat ya, Iya. atau kita gitu ya. Oke, di dalam situasi yang misalnya nanti masuk dalam situasi resesi ekonomi, ya kan, maka ada beberapa tips atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Dek, ya, kalau kita punya pekerjaan, ya, kalau kita punya pekerjaan berarti itu kan punya penghasilan, maka usahakan tetap pertahankan pekerjaan tersebut. Ya, jangan sampai keluar dulu, ya. Walaupun mungkin pekerjaan itu masih kurang enak atau apa, sementara ini bertahan dulu. Yang penting kita punya penghasilan dulu. Oke. Kalau nanti mau berubah pekerjaan atau apa, tunggu dulu deh. Oke, pertama. Jadi pertahankan penghasilan. Jadi kita harus punya penghasilan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, belanja. Belanja. Jadi situasi begini ini malah harus belanja. Oh iya benar. Oke. Tetapi belanjanya ya yang pokok-pokok gitu loh. Belanjanya disesuaikan di situasi gini. Penghasilannya dipertahankan, belanja harus tetap aktif. Tetapi yang pokok. Iya. Karena kalau misalnya kita nggak belanja malah nggak muter juga ekonomi. Betul. Oh iya. Bukan berarti terus ekonomi gini malah kita nggak belanja. Wah, tidak. Nanti benar. tidak muter ekonominya. Ya, belanja ke warung tetangga, ya kan? Belanja ke teman yang jualan apa, ya. Tapi yang pokok-pokok. Untuk yang lain-lain seperti misalnya yang mewah-mewah, misalnya tahun ini pengen kredit mobil, kalau nggak perlu banget gitu, tahan, ya, tahan diri dulu. Jangan kredit, jangan utang dulu, ya.
situasi begini, situasi resesi itu kalau terjadi. Iya. Jadi jangan ngutang dulu, yang nggak penting-penting nggak usah dulu. Oke. Tetap belanja, Iya. tetap belanja. Jadi kayak orang mau tenggelam itu harus bergerak, Oke. gitu, supaya bangkit lagi. Iya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, tips yang ketiga itu usahakan mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi kalau tadi suaminya punya pekerjaan, Iya. gitu kan, ada penghasilan dipertahankan, Iya. tetap belanja, kemudian kalau bisa istrinya misalnya bikin usaha apa, Oke. gitu. Sekarang kan udah online mudah nih, Iya. jadi ada tambahan penghasilan, Oke. oke, jadi bisa belanja lagi akhirnya, Oh, gitu. iya, benar, Jadi benar. nanti bergerak lagi nih perekonomian, Iya. kalau gitu bisa bangkit lagi, ini, gitu. Oke. Jadi kita harus sama-sama, rakyat dan pemerintah harus bekerja sama. Oke, jadi Gitu. jangan sampai pemerintah udah melakukan sesuatu, rakyatnya malah diem aja, nggak malah buang-buang uang nggak guna gitu juga ya Pak. Ya. Oke, cuman ada penasaran juga deh Pak. Nah. Kalau misalnya emang Indonesia resesi, itu termasuk parah atau enggak sih kalau dibandingin sama negara-negara yang lain gitu? Oke. Kalau ngeliat angka ya, Iya. angka Iya. saat ini, kayak kemarin kan di kuartal kedua betul, kita emang mengalami pertumbuhan negatif. Negatif kita tuh minus 5,3%. Oke. Kalau dari sisi angka kita tidak terlalu tinggi minusnya. Kalau Malaysia lebih parah, itu minus 17%. Oke. Terus Thailand itu 12%, Singapura 12,6%. Iya. Terus Filipina malah lebih tinggi, minus 16%. Jadi di antara negara-negara tetangga, sebenarnya kita relatif tidak begitu minus banget gitu loh. Oke. Nah, tinggal nih kita tunggu beritanya nih di awal November ini kira-kira minus enggak. Kalau minus lagi berarti kita masuk kategori tadi. Nah, kita siap-siap dengan 3 langkah tadi. Dan pemerintah pasti akan melakukan sesuatu. Oke. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Sebenarnya sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Apa sih Pak? Hah? Pemerintah yang pemerintah lakuin sedikit Yang gitu. sudah pemerintah lakukan sekarang ini bagi-bagi duit. Hah? Bagi-bagi duit? Ya.